Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana di channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, wis happy holiday cuy. Hari Minggu telah tiba. Kaisam libur, Kaisam gak libur, Kaisam kerja. Yampuy dulu, yampuy. Biasanya tuh ada teman-teman Kaisam yang lewat mau beli joisa, mau beli sayur di pasar. Kaisam nongkrong, tahu sih tempatnya Kaisam di mana, jam berapa gitu. Masya Allah, nggak apa-apa. Silaturahim adalah memperlancar rezeki. Jadi kalian kalau ketemu sama Kaisam dikeplak aja. Kadang Kaisam itu nunduk terus main handphone ya. Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Tentunya Mbak yang kemarin yang jatuh itu ternyata Indonesia ya cuy ya. Ya semoga jikalau memang Mbaknya mendapatkan diskriminasi atau ketidakadilan, ya kita hanya bisa support. Semoga majikan yang seperti itu memang benar-benar bisa di blacklist ya cuy ya. Dan agentnya juga kalau misalkan sudah mendapatkan pengaduan no respon, ya suspend aja, cabut izinnya, diambil aja. Biar pada cengap-cengap ya kan. Jangan jadikan kita ini sebagai domestic helper ini benar-benar apa ya, orang yang nggak bisa dihargai gitu. Padahal ya kalau nggak ada kita ya agent nggak akan bisa jalan usahanya ya kan. Majikan juga nggak punya cece gitu. Jangan mentang-mentang kita anak baru jadi kita dizolimi. Jadi buat kalian pekerja migran yang baru, kalian itu di sini punya hak yang sama, punya segi hukum yang sama, punya keadilan kesehatan yang sama. Jadi kayak Tisam itu membangun mental kalian supaya jangan takut, jangan menganggap bahwa diri kamu statusnya itu rendah ya. Jangan hanya karena kita itu kena mental di Indonesia menganggap bahwa pembantu itu stratanya di bawah. No cuy, kalian punya hak yang sama di sini. Oke? Walaupun memiliki hak yang sama, kalau kita dalam satu kontrak kerja, ya kita pun wajib menghormati majikan ya. Dengan berbicara ya jangan ngegas gitu. Nanti sama-sama ngegas nantinya jomplang, meng gitu. Ada-ada aja. Oke. Kita ngegosip yuk. Channelnya Kaisam ini gibah terus. Mama sini, mama kumpul sama Kaisam gibah. Gibah apa Kaisam di TV itu lagi rame ya kan. Nanti di apa namanya di video ini juga Kaisam membagi satu kisah di mana ada pekerja migran yang menikah dengan kakek-kakek dan endingnya visa dia itu tidak turun, KTP Hongkongnya juga tidak turun karena suaminya itu meninggal dulu sebelum masa imigrasi itu mengeluarkan residen Hongkongnya. Tapi ceritanya menarik, membuat membuat kita berpikir, oh iya ya ternyata hidup di Indonesia itu jauh lebih baik dengan anak dibanding kita memaksakan hidup di Hong Kong dengan anak gitu kan. Oke, sebelumnya kita bahas tentang TVB dulu. Jadi aja ya lucu kalian itu. Kaisam nonton TVB, ya udah diwakilin aja sama kalian. Karena kayak Tisam itu berpikir apa yang ditayangkan di TV itu pasti akan ditayangkan juga di media sosialnya TVB. Di situ kayak saya menyimak ya cuy ya. Jadi cuy, ini ya buat kalian yang targetnya kakek-kakek untuk menikah dengan mereka, hati-hati kalau misalkan kakek itu masih punya anak. Jangan sampai kalian itu malah dikerjai sama anaknya. Untungnya si perempuan ini bukan asal Indonesia, bukan domestic helper juga. Dia adalah orang Thai kok, orang Thailok yang datang ke sini. Jadi orang China sana ya cuy ya, yang menginginkan menjadi dadai Hong Kong. Meskipun begitu prosesnya ya harus dia tetap lalui ya sesuai ketentuan imigrasi. Oh jadi Kaisam orang Cina tuh bukan orang Hong Kong ya? Beda ya cuy ya, beda kawasan. Dia juga sama pendatang di sini. Dia juga sama ada ID khususnya untuk dia masuk ke sini. Oke, jadi ini kakek umurnya 72 tahunan cuy. Dia ini punya 5 anak, laki-laki dan perempuan ya. Jadi 5 anaknya ini sebelum si kakek ini menikah dengan perempuan ini, sayang banget sama bapaknya karena istrinya itu meninggal karena sakit ya cuy ya. Duda dong ini kakek. Nah karena umurnya 72 tahun ini masih produktif ya si kakek, jadi dia ini tinggal di rumahnya sendirian, ke pasar sendiri dan lain-lainnya sendiri. Si kakek ini coy disayang banget sama anak-anaknya, bahkan di rekening tabungannya ini sekitar 400.000 Hongkong dolar. Jadi si kakek ini punya money ya, punya duit ya, bukan money yang itu cuy, ini money duit.
Kayak sama dada baik. Akhirnya si kakek ini tibanya dia ini maisung cuy, ketemulah sama seorang perempuan. Ya kenalan tuh di situ. Akhirnya ya namanya juga rumahnya kosong ya kan. Udah gitu kakek-kakek kan ada sedikit hansapnya ya, apalagi menduda agak sedikit lama. Lihat yang bening-bening, wis melotot. Kayak kakek-kakek yang kalian itu incerin di Samsuibo itu. Ngerasa ya. Kalian itu awas, udah kecium itu. Lagi geger itu di Hong Kong. Kakek-kakek diporotin sama para ciwi-ciwi. Teman-teman kayak Sam yang asal Indonesia jangan begitu ya. Nggak boleh ya. Bodo amat kayak Sam, kita mah nongkrong aja standby di Samsuipo itu. Kakek-kakek, ayo kita pijit-pijit $500, $1.000. Ada nggak sih teman kita? Banyak kayak Sam. Aduh. Carinya yang kakek-kakek yang letoy. Lanjut coy. Jadi si perempuan ini lumayan ya dari parasnya ya, beautiful lah coy. Udah pakai kalung, waktu di interview tuh pakai kalung mutiara nih kayak Tisam nih. Terus pakai cincinnya dipamerin. Maksud kayak Tisam tuh kenapa? Dia itu di wawancara TVB tuh harus pakai peralatan yang komplit gitu kan. Jadi mencirikan bahwa dia ini materialistis ya cuy ya. Jadi si kakek ini ketemulah dan alhamdulillahnya mereka ini cocok. Saat si perempuannya datang ke rumah si kakek, itu dimasakin podong. Ini podongnya ini ada unyem-unyemnya ini ya. Akhirnya menikahlah tuh keduanya di sini di Hong Kong. Otomatis ya cuy, saat kita menikah dengan residen Hong Kong itu belum tentu langsung kita mendapatkan Sun Fencing residen Hong Kongnya. Harus melalui proses dulu nih selama 7 tahun. Bener nggak nih perkawinannya? Ini bohong nggak nih? Karena banyak kan yang membohongi pemerintah Hong Kong supaya dia mendapatkan residen Hong Kong. Iya dong. Kenapa sih kayak Tisa mereka tuh pengen datang ke Hong Kong terus pengen jadi warga Hong Kong? Karena warga Hong Kong itu di atas 65 tahun itu hidupnya dijamin pemerintah cuy. Lumayan dong nggak kerja. Sekarang itu biaya dari pemerintah itu 4.000 sekian ya cuy ya. Jadi lumayan ya. Jadi maka dari itu nih nenek-nenek walaupun nggak kerja di sini dia masih bisa beli fansik, bisa beli sesuatu dari duit pemerintah Hong Kong itu sendiri. Nah singkat cerita mereka ini menikah. Saat menikah anak-anaknya yang 5 ini ya cuy ya udah emlay sama bapaknya. Jadi pin ya berbeda sikapnya sama bapaknya. Nah anaknya mungkin rundingan nih, sini kayaknya duit aja ini, kayaknya mau dikeruk ini duitnya. Ya udah kalau kayak gitu kita kosongkan yuk tabungan bapak kita. Loh kok bisa kayak dikosongkan? Iya karena Bank Hong Kong ini kalau misalkan seorang ayah dia punya keturunan ya cuy ya, ada 2 nama yang harus diajukan ke pihak bank cuy. Jadi nama tersebut bisa mengambil uang bapaknya tanpa izin. Jadi kalau misalkan nih majikan kayak Sam punya anak. Nah anaknya sama nama majikan kayak Sam ini diajukan ke pihak bank membuka rekening itu. Jadi anaknya majikan kayak Sam walaupun tidak izin sama bapaknya mau ngambil duit itu bisa. Karena namanya terdaftar cuy. Jadi dituntut sama pihak bank juga nggak bisa. Dituntut sama pihak polisi pun nggak bisa cuy. Nah kejadian nih dari kasus ini. Si anaknya yang terdaftar di bank tersebut itu mengosongkan duitnya cuy. Duit 400.000 Hong Kong dolar cuma disisakan 4.500 dolar. Mati-mati sudah itu kakek-kakek ya kan. Wah, jadi istrinya ini kelabakan duit. Nah kenapa bisa tahu tabungan si kakeknya ini dikosongkan? Ini kan dikarenakan ya cuy ya, si maharnya pernikahannya aja dia ini diberikan gelang keijin gitu berapa ribu Hong Kong dolar gitu. Nah dia juga diberikan cincin tuh untuk mahar kawinnya ini sebesar 30.000. Ya anak mana ya cuy ya yang nggak curiga gitu, wah gimana nih kalau misalkan bapak saya duitnya habis diporotin, tiba-tiba bapak saya udah sakit dibuang ke kita, enak aja ya kan pemikiran anaknya. Jadi dikosongkan tuh tabungannya si bapaknya itu. Akhirnya endingnya ini kenapa bisa ketahuan, si istri barunya ini ngomong sama si kakek ini, lokung ini kan suami ya, saya mau buka usaha katanya di sini, modalin 100.000, minta modal cuy 100.000 Hong Kong dolar. Dipikirnya laki-lakinya ini ya, ini juga istri saya, ya udah kalau misalkan mau kerja mau usaha ya nggak apa-apa deh saya yang modalin. Dengan PD-nya ini si Kungkung, ayo kita ke Ngan Hong katanya, mau modalin si istrinya ini cuy. Sesampainya di bank ternyata apa? Nggak ada duitnya, cuma sisa 4.500. Jadi geger.
Siapa yang ngambil ini katanya. Nah, dalih-dalih pihak banknya ngomong sama si kungkungnya ini kalau misalkan anaknya yang ngambil semuanya. Wes, seru nggak sih? Aduh, wah ini lobonya ini dengis kan istrinya ini. Aduh kurang ajar. Udah keduluan ini, udah dikeduluan ya kan. Akhirnya si istri mudanya mungkin sering nonton TVB. Ya udah kita viralkan aja anakmu. Itu kurang ajar sekali masa ngambil duit bapaknya. Akhirnya laporan tuh ke TVB. Dasar ini kungkung ini mau aja diperalat sama istrinya. Malu kan ya? Dali-dali mau memviralkan si anak cuy. Netizen, para deterjen ini malah menghujat istri barunya. Katanya apa yang dilakukan anaknya itu benar katanya. Nah menurut kalian benar nggak sih anaknya itu ngosongin duitnya si kakek ini? Ya menurut kalian sih ya benar ya, ada haknya ya. Karena udah ketahuan nih awal aja udah mintain ini ya kan. Nah terus si istri barunya ngomong kalau misalnya saya tuh nikah sama dia tuh nggak ngelihat duitnya katanya. Terus saya tuh cinta sama si kakek ini. Terus anaknya ngomong ya kalau cinta ya udah bawa bapak saya sana urus katanya. Tibanya nih cuy, endingnya habis pergi rumahnya ini diganti kuncinya sama anaknya, nggak boleh masuk mereka berdua. Astagfirullahaladzim. Nah ini masih berlanjut nanti malam ya cuy. Gimana nih? Apakah si kakek ini sama istrinya bisa masuk ke rumahnya karena kuncinya diganti sama anaknya? Ini jadi perang ya ibu tiri sama anak tiri ini kayak gini. Aduh ada-ada aja. Nah fenomena kakek yang berpacaran dengan perempuan-perempuan di sana ini kadang tidak cocok ya dengan anaknya. Ya buat kalian hati-hati yang menargetkan pengen memiliki ID Hong Kong dengan menikahi kakek-kakek. Tidak seindah itu cuy. Tidak bisa semudah itu kalian menguasai hartanya. Karena apalagi dia punya ahli waris ya. Jangan sampai kalian yang diinjak-injak. Ya Kaisam sih cuma mohon aja. Oke, Kaisam punya kisah di mana si pekerja migran ini dulu bekerja 5 tahun di Hong Kong. Dan dia ini dalam 5 tahun dia hamil dengan orang Hong Kong usianya 65 tahun. Saat dia 5 tahun, dia ini umurnya 33 tahun. Dia kepincut sama laki-laki Hong Kong umur 65 tahun. Akhirnya dia hamil. Saat hamil dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Nah, alhamdulillahnya si laki-laki Hong Kongnya ini baik, mau membiayai proses persalinannya di Indonesia ya cuy ya. Nah atas kesepakatan itu akhirnya si pekerja migran ini pulanglah ke Indonesia untuk melahirkan anak orang Hong Kong ini ya cuy ya. Nah dia bilang kalau misalkan si laki-lakinya ini nggak kaya, tapi dia ini nggak punya anak, jadi perjaka tua. Nah itu cuy. Nah akhirnya sesampainya di Indonesia dia ini dinafkain sama si laki-laki Hong Kongnya ini sampai anaknya umur 1 tahun. Dia bawa anaknya kembali lagi ke Hong Kong dengan visa turis ya cuy ya, ketemu bapaknya. Nah saat ketemu bapaknya dia ini tinggal bareng sama mereka dan akhirnya di situ butir-butir cinta itu ada ya cuy ya, sampai si anaknya ini ketemu sama bapaknya dan malah membuat anak lagi cuy. Jadi mereka ini istrinya masih pakai visa turis ya cuy ya. Karena posisinya dia ini hamil anak kedua ya cuy. Akhirnya imigrasi memberikan perpanjangan visa dia. Visa turis dia pakainya. Apakah dia nggak ngajuin paper Kaisam? Enggak, dia pakainya visa turis cuma diperpanjang oleh imigrasi karena dia hamil anak kedua. Jadi kesini itu harusnya menikah malah dia hamil anak kedua cuy. Nah setelah itu di kehamilan anak kedua anaknya mau lahir, suaminya kena serangan jantung, alhasil meninggal. Akhirnya dia ini punya 2 anak di sini dan posisinya dia belum residen Hong Kong ya cuy ya. 3 tahun dia di sini bersama suaminya, dia ini suaminya meninggal. Nah nggak segampang itu cuy. Rumah itu bukan hak anaknya. Akhirnya rundingan sama keluarganya ya cuy ya. Ini biaya lahirnya kan mahal Kaisam. Dia itu bukan anak paper dan lain-lain. Nah alhamdulillahnya ada bantuan karena si bapaknya ini orang Hong Kong. Jadi dimudahkan dan dimurahkan ya cuy ya untuk biaya persalinannya. Dan sampai hari ini anak keduanya belum keluar identitasnya ya cuy ya. Jadi menunggu identitas anak keduanya selesai baru dia urus ke KJRI untuk dibawa pulang ke Indonesia saja. Kenapa kamu tidak mengajukan paper di sini? Kamu juga kan punya hak untuk bisa tinggal di sini dengan alasan anak. Kayak Tisam, saya berpikir seperti ini.
kalau misalkan saya memaksakan hidup dengan 2 anak di sini, sedangkan saya tidak memiliki penghasilan, kayaknya akan cukup stres banget buat saya menghadapi kenyataan hidup di Hong Kong. Oke ya cuy, jadi si anaknya ini mau dibawa pulang setelah anak keduanya ini surat-suratnya ini sudah keluar dari rumah sakit. Ini adalah pilihan mbaknya. Nah, setelah perjanjian dengan keluarga besar suaminya, ini mbaknya nanti dibiayain setiap bulannya untuk pendidikan anaknya dan lain-lainnya. Jadi keluarga suaminya bertanggung jawab nih, ya udah kamu pulang aja ke Indonesia, sekolahkan anak di sana. Nanti kalau anak sudah gede, dia kan punya residen Hong Kong. Jadi dia bisa balik lagi ke sini, bisa kuliah di Hong Kong itu. Ya tapi kita nggak bisa berbicara ngayal terlalu jauh ya cuy ya. Cuma pilihan mbaknya ini sudah sangat benar sekali ya cuy ya. Jadi Kak Isam nanya, apakah kamu menyesal sudah melakukan seperti ini? Ya Kak Isam, takdir manusia itu kan berbeda-beda gitu. Terus gimana orang tua kamu di Indonesia? Ibu saya nangis terus, bahkan meminta saya untuk pulang saja membawa anak hasil dari Hong Kong ini cuy. Sedih ya kalau kayak gitu ya. Ya memang seribet itu ya cuy ya prosesnya, bahkan dia juga harus kesana kemari untuk bisa menyelesaikan administrasi si anaknya yang kedua ini. Ya alhamdulillahnya si keluarganya masih bertanggung jawab ya cuy ya. Jadi harapan kita menjadi residen Hong Kong itu jangan jadikan tujuan kalian masa depan cuy. Serius, jangan gantungkan pernikahan itu hanya melihat apa dengan residen Hong Kong atau apa gitu. Gini ya cuy ya, tanamkan kita ini lahir di Indonesia, kita ini adalah putra putri Indonesia terbaik bangsa. Kita kesini tujuannya merubah nasib kita, masa depan kita. Kenapa kita tidak berpikir untuk giat bekerja di sini, menghasilkan lebih banyak uang untuk tujuan kita kembali ke Indonesia, membuka lapangan kerja sebesar-besarnya ya cuy ya, untuk bisa membangun Indonesia kita sendiri ya cuy ya. Jadilah orang Indonesia yang bangga dengan negara kita sendiri. Kaisam sedih, miris sekali dengan orang-orang yang pengen jadi anak peperan, orang-orang yang pengen melarikan dari Indonesia. Tujuan kalian itu apa? Seperti itu, melarikan diri dari keluarga, melarikan diri itu ibaratnya ya kayak kalian itu benar-benar rapuh banget hati itu. Kayaknya rapuh banget kalau kalian memilih untuk meninggalkan Indonesia demi ego kalian sebagai manusia, supaya kalian itu lenyap dari keluarga mantan suami. Atau sebenarnya apa ya, menurut Kaisam itu adalah orang yang sangat berpikir sempit sekali ya. Jadi buat generasi 1, 2, 3, Kaisam mohon bangkitkan semangat kalian bahwa nggak semudah itu hidup di negara orang ya, dengan kebudayaan, dengan adat istiadat dan harga yang mahal gitu. Jadi pesan Kaisam, ayo ingat pulang ya. Ya, buat kalian yang udah lama di sini dengan hidup yang kurang sekali, jangan jadi penipu ya cuy ya. Kalian harus tanamkan dalam diri, nggak usah malu bawa anak kalian kembali ke Indonesia, hidup di sana, sekolahkan dengan baik, karena di negeri kita sendiri itu lebih murah daripada hidup di sini ya cuy ya. Ayo semangat buat kita semuanya ya cuy ya. Aduh, dan buat kalian juga yang berniat untuk menikah dengan orang sini juga, hati-hati karena pengajuan visa kalian itu tidak semudah itu, akan ditinjau lagi oleh imigrasi. Imigrasi akan melihat background suami kamu punya hutang atau enggak, dia juga bayar pajak atau enggak ya cuy ya. Kalau misalkan ada salah satu bermasalah, kalian tidak akan bisa turun visanya ya cuy ya. Jadi akan sulit lagi menembus keimigrasian. Untuk itu hati-hati buat kita semuanya, jaga diri dan jangan jadikan pernikahan ini sebagai ajang kalian itu untuk mengadu nasib. Ya, kalian harus berdiri di kaki kalian sendiri untuk bisa menjadi orang yang berhasil dan katakan pada diri kalian sendiri bahwa saya pasti bisa. Ya. Jangan bergantung kepada orang lain. Oke? Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang hari ini mencari kakek-kakek, hati-hati ya. Karena kalian dalam pantauan mata orang-orang. Karena banyak sih kakek-kakek yang ditipu. Abis ngelayanin kayak gitu, abis dilayanin sama wanita kayak gitu, kalungnya dicuri. Itu banyak, lagi viral ya cuy ya. Maka dari itu, kakek di Hong Kong ini lagi dipantau. Kalau misalkan jalan dengan daun muda, aduh, buat kalian yang cantik dari lahir, jangan kayak gitu ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang